Oke, halo teman-teman. Ya, di sini aku mau ngasih eh, meneruskan pembelajaran kita mengenai modul selanjutnya di modul yang keempat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai controller dan juga view dari Laravel. Nah, di sini sekilas kalau saya lihat dari hasil akhir yang akan kita capai nanti, kita itu diharapkan untuk membuat sebuah website untuk mau manajemen sebuah data karyawan gitu ya, teman-teman, seperti ini, dimana kita bisa menambahkan, terus nanti bisa ngedit dan juga menghapus, dan ada beberapa hal lainnya yang nanti akan dibahas di situ. Nah, mungkin untuk yang saat ini nggak semua CRUD nanti kita pelajari, teman-teman. Jadi mungkin perlahan kita masuk ke step yang grid dulu sama read dulu. Oke, ini aku sudah membuat sebuah project baru, ya. Jadi aku buat lagi projectnya dari awal, kosongan lagi, beda dari yang kemarin. Ini aku kasih nama employee management untuk project yang di modul 4 ini. Nah, selanjutnya setelah create project, teman-teman silakan menjalankan perintah ini, compose require. Nah, ini ya, dan dijalankannya di dalam project teman-teman, jangan di luar project. Jadi teman-teman harus buka projectnya terlebih dahulu, terus buka terminal, baru bisa menjalankan, baru silakan menjalankan perintah ini, compose require. Oke, setelah dijalankan compose require, terus jalankan juga PHP artisan yang UI Bootstrap. Di sini aku juga sudah menjalankan yang ini. Nah, PHP artisan UI Bootstrap, terus habis itu npm install. Oke, catatan dari teman-teman ya, untuk bisa masuk ke modul ini teman-teman harus sudah berhasil menginstal npm Node.js-nya. Jadi kalau yang belum berhasil install atau ada kendala, silakan dilihat di video saya sebelumnya. Lalu juga di versi PHP-nya yang udah 8.1 ke atas gitu. Jadi kalau yang 8.1 untuk membuat sebuah project baru menggunakan perintah yang ini akan bisa masuk ke Laravel versi 10. Sedangkan kalau versi PHP teman-teman sudah 8.2, nanti ketika menjalankan perintah ini maka teman-teman akan install sebuah project Laravel pakai versi yang 11. Itu nggak masalah kalau memang teman-teman pakai Laravel 11. Oke. Terus selanjutnya setelah PHP Artisan UI Bootstrap, jalankan perintah npm install. Nah, setelah dijalankan ya npm install, nah saya langsung loncat ke ini banding aset nanti aja. Saya langsung loncat ke install ini Bootstrap dan Bootstrap icon yang terbaru. Nah, ini aku jalankan perintah ini. Nah, aku udah jalanin perintah ini. Lalu teman-teman enter, tunggu sampai berhasil. Sudah. Nah, selanjutnya aku mau jalanin yang ini lagi, banding aset. Jadi kan sudah npm install. Nah, ini di refreshing on save-nya aku edit dulu di pt.config.js. Nah, ini refresh-nya sudah true ya. Ini juga sudah true, berarti oke, udah aman. Ini refresh-nya juga sudah true. Terus yang mau di load ini ada dua file, app.sdss dan app.js. Selanjutnya aku bakal nerapin fitur processing static asset dengan Vite. Nah, kita harus masukkan ini. Kita buka file yang pada folder resource.js dan app.js. Resource.js, app.js.
Nah, ini masih ada bootstrap, kita masukkan yang import.meta blog kan beda. Terus oke, kita buat folder ya, seperti kemarin di modul kemarin kita buat folder yang namanya image dalam folder resource. Jadi di dalam folder resource ini kita buat sebuah folder baru namanya image. Oke, udah ini ya. Terus kita buka file welcome.php-nya. Terus kita masukkan kode ini, kita copy paste aja. Welcome ini aku copy semua. Sebentar, ya copy semua sampai nah, ini aku close dulu terminalnya. Terus aku sedikit rapiin di sini. Nah, udah. Terus di sini aku juga kalau dibedah sedikit ya teman-teman. Di sini kita menggunakan Vite dengan load resource app.sjss. Ini kita tandanya meload file yang kita konfigurasikan di Vite tadi, yang ini sjss. Terus kalau yang bawah kita meload file yang JS-nya. Itu. Terus di sini ada perintah untuk meload Laravel png. Nah, ini berhubung nggak ada ya resource-nya atau apa contoh gambarnya, aku langsung cari aja di sini. Misal aku cari Laravel icon. Nah, ini aku download saja langsung. Oke, seperti ini. Nah, yang ini aja, ini aku download. Ya, ini kalau oke sudah. Nah, kalau sudah aku pindahin ke foldernya, folder projectnya aku pindahkan. Nah, yang aja. Terus di yang resource di bagian image. Jadi teman-teman harus masukkannya di sini semua untuk image, di folder image yang sudah kita buat tadi. Nah, harusnya ini di sini udah ada laravel.png, ini juga laravel.png. Terus kita coba sekarang apakah jalan. Kita jalankan artisan serve-nya. Nah, akan perintah php artisan serve. Oke, terus kita buka di browser kita. Nah, close saja. Localhost 8000. Oh ya, jangan lupa dinyalakan ya SAM-nya. Oke, aku belum run npm run dev. Nah, ini ada perintah untuk merun npm run dev. Jadi aku di sini belum run npm run dev. Oke, refresh.
dia akan meload aset kita, image kita yang tadi, yang sudah kita simpan di folder image tadi. Oke, nah ini sudah lihat ya. Ini udah ada gambar Rafaelnya juga, nanti di sini akan ada tombol home di sini. Oke, hampir sama ya seperti ini. Lanjut tadi sampai di home ini ya. Terus ini jalan ya pasti kalau teman-teman sudah install jalankan npm run dev, terus ini akan jalan. Terus kita ke yang import ini bootstrap icon ke file app.css. Importnya itu di resource, terus di yang SAS. Nah, di bagian yang app, jangan di variable. Kita importkan bootstrap icon ini. Kita copy, masukkan, terus di save. Nah, nanti akan seperti ini. Ini bisa di komen aja. Nah, import URL sama variabelnya, variablesnya. Sudah, silakan di save. Harusnya di sini nggak ada perubahan, belum ada perubahan yang berarti. Oke, kita ke selanjutnya. Kita akan praktik menggunakan controller. Nah, kemarin kita di belajar routing kita juga sudah bisa membuat controller baru. Nah, ya gini kita buat terminal baru. Ini terminal di sini. Kita jalankan perintah php artisan make controller. Home controller. Kita copy terus kita masukkan. Jalankan. Nah, harusnya di app http nanti ada controllers, ini ada home controllers untuk kita buat tadi. Selanjutnya dibuka di folder roots ini di web.php. Kita tambahkan sebuah root baru. Nah, ini nama rootnya. Jangan lupa setelah itu ada kode ini di root.php ini agar controllernya bisa terpanggil. Taruh di atas ini terus dipastikan. Nah, home controller. Kita coba lihat jalan enggak. Aman. Oke. Selanjutnya kita ke home controller kita terus buat sebuah function index. Nah, sini kita buat sebuah function, kita pakai visibility-nya public aja. Nah, function kita buat function dengan nama index. Ini hapus saja. Selanjutnya kita masukkan tag title. Nah, nanti fungsinya variabel ini tuh bakal munculin nama tag yang akan dituju. Nah, di function index nanti harus bernama home title-nya. Terus kita passing pakai return view. Copy sini. Nah, kita akan setelah kita buat sebuah variable tag title dengan isi home ini, terus kita akan menampilkan sebuah view home dengan mempassing tag title ini, mempassing variabel tag title ke halaman home ini.
Oke, selanjutnya kita buat sebuah view baru dengan nama home.php. Buatnya di resource, terus yang diffuse. Kita klik kiri, terus new file. Namanya home.blade.php. Kalau sudah, kita pastekan kode yang ini. Oke, kita copy semua, kita masukkan di sini. Ini aku hide dulu terminalnya, terus aku rapiin. Oke, tinggal aku rapiin sedikit. Bentar teman-teman, aku rapiin dulu semuanya. Oke, udah sip. Terus kita save di home.blade-nya, terus ini juga jangan lupa di save di kontrolnya. Kalau sudah, selanjutnya di sini kita coba, kita refresh, terus kita klik yang home. Jalan enggak? Nah, enggak jalan. Oke, arahkan. Nah, ini ada pertanyaannya di yang pertama tadi. Jelaskan dokumentasi setiap kode program yang Anda kerjakan di atas. Terus buka Google View welcome.blade.php, arahkan button home ke root dengan nama home. Nah, jadi belum diarahkan ya di welcome yang di home. Nah, mengarahkannya gimana? Kita lihat di ini. Terus, nah di rootnya ini kan, di root home ini dia punya name alias atau nama dari si rootnya ini home. Nah, kita tinggal panggil aja sini root. Nah, kalau pakai teman-teman kemarin pakai Laravel Pack extension, nah harusnya teman-teman ketika menuliskan root terus di Ctrl spasi nanti akan muncul seperti ini, lv root. Nah, akan nanti kalau di enter muncul seperti ini. Root name-nya tadi kita punya name aliasnya home yang ini. Nah, yang ini teman-teman home harus sama. Terus karena kita nggak memerlukan sebuah parameter, jadi ini parameternya kita hapus. Nah, kita save, terus kita coba lihat di sini. Dia masih loading. Terus kita klik home. Oke, kenapa ini?
employee index. Nah, ini karena rootnya belum ada teman-teman, employee index. Terus ini profile. Tapi ini sudah mengarah ke ini, ke home. Nah, benar berarti ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan itu, yang ini, kita buat sebuah root baru. Ya. Nah, root seperti yang di ini. Nah, ini harus kita masukkan. Nah, ini ya. Oh, atau kita buat ini aja dulu. Kita buat controller dengan ada tambahan invocable. Kita lihat apa bedanya. Jadi kita buka terminalnya. Kita buat sebuah controller baru dengan nama profile controller dan ada tambahan invocable. Nah, terus kita enter. Kita lihat apa bedanya. Kita buka di controllernya yang profile controller. Kalau kita tambahin invocable nanti akan ada function invoke di sini. Tuh, teman-teman. Nanti pengertian lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di kelas gitu. Selanjutnya kita masukkan yang ini rootnya profile di web.php. Nah, terus kita masukkan yang ini use profile control. Nah, dia harus dengar ya. Kita masukkan di sini. Oke, harusnya udah aman. Nah, bisa dilihat perbedaan teman-teman ya. Kalau kita menggunakan invocable, dia, nah, penggunaannya di sini nggak ada nama kelasnya. Nah, beda kan dengan yang ini. Kalau yang home controller dia harus mengarahkan ke kelas mana dulu, sedangkan kalau yang ada invocable dia akan otomatis membaca yang invoke ini, teman-teman. Meskipun kita nggak mendefinisikan nama dari si kelasnya gitu. Terus ini kita masukkan sama kayak tadi, kita buat sebuah title, terus kita passing ke sebuah halaman dulu. Oke. Bentar. Oke, kalau sudah di save, terus nah, ini kita buat sebuah halaman profile. Kita membuat sebuah view halaman profile. Kita buat view baru. Ini di folder views, kita klik kiri, new file. Kita masukkan nama profile. Profile.blade.php. Oke, ini aku hide dulu. Terus kita masukkan ini kode ini. Nah, ini ada yang belum copy. Nah, aku rapiin lagi. Usahain dirapin ya teman-teman, biar enak nanti pembacanya. Jadi kalau ada error teman-teman nggak pusing nanti membaca mana yang error.
atau yang ada yang bug tuh dirapikan sebisanya. Antara buka tagnya sama tutupnya harus disesuaikan. Oke, sebentar. Sedikit lagi. Oke, harusnya ada. Sudah. Terus jangan lupa di save. Oke. Terus kita coba dilihat. Bentar, masih error. Loading. Nah, ini tadi masih ada yang error ya karena ada beberapa root yang belum terdefinisikan. Ya, ini not definite. Kita arahkan ke langsung ke profile. Coba kita lihat apakah berhasil. Oh, ada juga di profile. Oh, ya, ada juga employee index. Jadi mau nggak mau kalau kita apa namanya, buat menghilangkan error ini kita buat root dulu. Nah, kita jalankan ini dulu berarti ya. Kita buat controller baru dengan nama employee controller pakai resource main resource. Kita buka lagi terminalnya, terus pastekan main resource. Nah, nanti kita lihat isinya kayak gimana. Dan kita lagi, terus kita masukkan rootnya. Nah, di bawah sini save. Terus jangan lupa yang use-nya ini juga dimasukkan. Oke. Harusnya udah aman, nggak ada error. Coba lihat tadi terakhir kita mengunjungi halaman profile. Nah, kalau kita ke home, ini ada menu home, kita klik, jadi kan error, udah well done, this home. Nah, di sini masih ingat ya teman-teman, di home tadi kita mempassing sebuah variabel namanya page title home. Nah, dia akan ini ya, home. Kalau semisal ini saya ganti beranda, dia akan juga berganti menjadi beranda. This is beranda, gitu. Dia tadi kita bedah sedikit ya. Setelah kita passing tadi dari controller, ya kan? Dari controller kita passing menggunakan tag title. Nah, mempassingnya caranya seperti ini, atau bisa juga menggunakan compact, teman-teman. Kalau yang sudah pernah menggunakan Laravel, ada juga yang bisa menggunakan compact juga. Nah, tapi di sini kita praktekkan pakai yang ini aja. Tag title, terus kita masukkan nama value-nya. Value-nya di sini kita ambil dari variabel tag title ini. Nah, kita ini kembalikan ke home aja dulu.
kembalikan ke home. Terus di home untuk menampilkannya, nah di title ini teman-teman tinggal masukkan ini kurung Kurawa 2 terus panggil nama variabelnya. Kalau teman-teman masih ingat dulu di pemrograman web PHP dasar, teman-teman harus menggunakan PHP echo ya. Sedangkan kalau di Laravel di Blade tinggal kurung Kurawa 2 kali seperti ini lalu panggil nama variabelnya. Begitupun yang di sini dia juga memanggil nama variabel title gitu. Jadi di sininya akan panggil nama variabel dengan value home. Begitu juga di profile. Kalau kita klik yang profile, nah ini profilnya. Profilnya dia akan mempassing sebuah variabel. Nah, profile gitu. Oke, bentar. Lanjut kita ke modul. Ini sudah, berarti profile kita anggap sudah selesai. Kita lanjut ke employee list. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah controller dengan ada opsi resource. Nah, opsi resource ini apa sih? Kalau kita buka, nah di employee controller ini, nah ketika kita jalanin main resource ini, teman-teman langsung disuguhkan atau dibuatkan sebuah fungsi-fungsi CRUD di sini. Ada index, create, store, dan sampai destroy. Nah, di index ini teman-teman menampilkan halamannya atau bisa juga difungsikan sebagai read data. Kalau di create, nah kita menampilkan halaman tambah datanya. Store ini fungsi untuk mengeksekusi data untuk dikirimkan ke database. Sedangkan show ini juga membaca data tapi yang seperti detailnya seperti itu, menampilkan detail datanya. Edit juga seperti itu sama. Terus untuk update, nah ini untuk mengupdate perubahan dari si data tersebut dan dikirimkan ke database. Jangan kalau destroy ini menghapus gitu. Terus kita juga sudah membuat di web.php tadi rootnya ini employee class. Kenapa kok nggak dipanggil nama per kelasnya? Nah ini salah satu keistimewaan kita menggunakan win-win resource ini. Jadi kita nggak perlu menambahkan name rootnya, nggak perlu. Nah ketika kita coba cek root listnya itu apa aja, nah, masih ingat teman-teman ya, untuk mengecek root listnya itu pakai perintah PHP artisan root list. Nah di sini kalian lihat ya, ada employees, create, employee edit. Nah ini berbagai macam fungsinya juga di sini sudah ada. Ini fungsi index juga sudah terpanggil, store, create, show, update, destroy. Nah, di sini ada edit. Nah, kita nggak perlu mengambil satu-satu nama resource-nya, nama fungsinya. Tapi syaratnya pakai resource, jangan pakai get. Di root resource kita masukkan nama URL URI-nya, terus panggil nama controllernya class itu. Nah, itu salah satu kenapa opsi resource ini mempermudah kita dalam pembuatan CRUD. Gitu. Jadi seterusnya kita masuk ke yang bagian ini. Kita masukkan tag title ini ke fungsi yang index, function yang index di employee controller. Jangan sampai salah memasukkan ya di employee. Di employee kita masukkan. Sama seperti tadi, kita mempassing sebuah variabel title di dalamnya. Oke, home-nya sudah, Google saja. Nah, terus kita buat view baru dengan nama index.blade.php.
Oh ya, sebelumnya kita buat sebuah folder baru dengan nama employee di folder. Jadi eh, di resource kita ke views. Nah, di sini kita buat sebuah folder baru. Kita klik kiri, klik kanan, terus new folder di sini. Kita beri nama employee. Nah, terus di dalamnya baru kita buat nama filenya, viewnya, index.delete.php. Jangan sampai lupa. Nah, harus ada titik-titiknya. Baru dia akan membaca kalau ini break template. Itu. Enter. Sudah masuk. Terus kita pastekan kode yang ini. Sebentar, ini cukup banyak ya. Kita copy, terus kita masukkan di sini. Nah, amburadul. Sebentar, aku rapiin. Jangan lupa dirapinya kalau dilihat seperti ini. Teman-teman bakal pusing nanti kalau ada bug atau error dan semacamnya. Nah, oke, sebentar. Nah, terus dirapikan dulu. Jangan sampai ada yang terhapus ya teman-teman kodenya. Nanti tandanya akan berbeda dengan yang modul. Jadi untuk merapikannya juga harus hati-hati. Oke. Rapikan dulu, masih banyak kita. Sebentar. Rapikannya bisa diperhatikan ya. Aku tadi caranya melihat pasangan dari tagnya. Nah ini kan di banyak. Nah ini pasangannya dia akan mengarah ke tag penutupnya yang mana. Ya ini lebih enak untuk merapikannya. Jadi kita klik div-nya, nanti akan kelihatan tag penutupnya yang mana. Tuh. Baru kita tag. Nah, sebentar. Ini juga kelihatan ya, itu. Jadi kita pop dulu sampai yang ini. Lumayan banyak ya teman-teman aplikasinya ini. Table itu table height-nya body ini banyak yang sini lama di ini di ngerapin.
kodenya memang kalau rapikan lebih enak. Oke. Harusnya nggak masalah. Ini juga sama. Nah, oh, yang terus selanjutnya nah ini udah kita save, terus kita lihat hasilnya gimana. Kita akses employee.list ini menunya, coba. Nah, nanti akan ada tiga di sini, kan ada tiga data di sini ya. Ini data statis, jadi bukan dari database. Nah, ada penamaan asing, Azanil Ramadhani, yang asing, dan ada atribut lainnya. Di sini kalau kita lihat ada tombol create, di sini ada detail, terus ini ada edit, dan juga ini ada delete gitu. Terus ini bisa diperhatikannya, nanti bisa jadi laporannya ada tambahan seperti itu. Terus kita akan mencoba fungsi create. Nah, menambahkan sebuah data. Nah, terus kita buka file employee controller, terus masukkan yang ini di bagian create, di fungsi yang create. Nah, copy fungsi create employee controller. Nah, bagian ini kita pastekan. Kita save, coba, terus ini kita jalankan. Kita copy, kita buat view tadi ya, perintahnya kita buat view baru dengan nama create. Kita copy, nah kita buat view baru dengan nama create. View di employee, nah di employee klik kiri new file, create.blade.php, di enter, kita masukkan di sini. Nah, ini rapikan lagi ya teman-teman, jadi harus teliti, harus sabar. Nah, emang jadi kita sudah disediakan kodenya, jadi harus dan kita harus sabar untuk merapikannya. Nah, oke, sebentar, ini ada. Nah, ini nanti bisa dirapikan lagi, lebih dirapikan ya, biar nggak memakan waktu lama, biar langsung kita cepat ke studi nya. Nah, sama kita mencoba
Ini tutup div yang ini. Nah, ini terlihat di sini. Oke, udah. Oke, kita rapikan lagi. Oke. Nah, ini harus kita rapikan. Nah, oke. Wah, ini nanti bisa dirapikan lagi teman-teman ya. Kita save aja dulu. Kita coba lihat akses di hasilnya gimana. Itu bisa dirapikan lagi. Sebentar. Masih loading. Nah, kita klik yang create employee ini. Nah, nanti ada nama first name, last name, email, dan age. Selanjutnya, nah, di fungsi store ini kita copy paste yang oke. Oke, aku jelasin sedikit itu kodenya apa. Nah, ntar aku rapin juga ini sedikit. Oke, sebentar. Nah, di sini ada validator, ada validasi. Ketika nanti di apa namanya? Nah, ada field yang namanya first name, terus ada last name, email, dan age ini dia akan divalidasi. Record ini artinya teman-teman harus mengisi. Terus yang email, nah ini ada validasi untuk email. Jadi teman-teman harus memasukkan @gmail.com atau @yahoo.com gitu. Terus numeric ini tandanya validasi untuk angka. Nah, message ini pesan validasinya apa? Misal ada error, nah yang akan keluar nanti seperti ini. Ada apa namanya? Pesannya. Ini harusnya seperti ini, harus diisi, harus berformat yang benar, nah harus berformat angka gitu. Oke, sudah. Terus nah, oke, kita save. Kita coba. Ini kita nggak apa namanya, belum menggunakan yang namanya ini ya. Apa namanya? Sorry. Bukan validasi, database. Kita belum main ke database. Belum benar-benar create. Ya, jadi kita masih di batas validator. Kita coba. Kalau udah kita save berarti kita coba kita masukkan namanya. Ini bagus. Ini Cahyo. Enter ininya, emailnya. Terus ini, terus age-nya. Kita klik tombol save. Kita lihat kalau berhasil dia akan mereturn ambilkan semua. Nah, ini kelas app atau validator belum kita masukkan. Nah, kita copy yang ini, terus kita use di atas. Use validator. Coba validator. Oke, ntar kita save. Kita save ya. Terus kita refresh di sini. Oh, enggak, kita back aja. Kita refresh di sini, terus kita isi ulang. Enggak. Nah,
Kalau berhasil dia akan tampil seperti ini. Nah, akan menampilkan semua inputan kita tadi. Kalau gagal dia akan munculkan ini error. Ini kita hapus lagi. First name kita isi sama kayak dia, normal aja, last name juga. Nah, tapi di email kita salahkan. Misal bagus ini aja. Terus age-nya kita samakan juga. Tadi kan ada di image di age harus pakai angka. Kita isi ini. Kita save. Kita lihat apakah validatornya berjalan. Nah, isian email harus berformat dengan benar. Jadi ini salah. Begitupun ini juga dia salah. Gitu. Di validatornya sudah jalan. Next. Nah, ini sudah jalan. Nah, pertanyaannya nanti teman-teman disuruh jelaskan. Terus terapkan passing data to views. Terus terapkan CSRF protection dan terapkan display. Nah, seperti ini. Dimintanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca-baca di ini dokumentasinya laravel.com. Nah, untuk tampilan yang seperti ini, teman-teman ada konfigurasi lanjutan. Kalau CSRF ini protection sudah ada. Nah, itu tempatnya yang ini CSRF protection. Nanti teman-teman cari lagi CSRF protection ini apa. Terus ada lagi tadi passing data to views. Nah, passing data to views. Nah, misal ini tadi back title ini, ya ini sudah termasuk passing data to views. Nah, di Laravel kita lihat documentation. Kita cari sebentar. Kita cari di sini kita search aja validation. Nah, di validation ini harusnya jalannya sebentar. Ya, tadi kan sudah ini sudah kita tampilkan the validation errornya. Nah, tadi kan seperti itu, customize. Nah, ini untuk membuat tampilan yang seperti contoh ini, ya aku contohin satu aja ya, di first name misalnya. Kita harus masukkan kelas ini. Nah, kita copy aja dulu. Kita copy, kita masukkan ke title. Tapi aku mau contohin yang di first name ya. Di first name. Nah, di sini kita cari kelasnya. Nah, kelasnya ini form control. Terus kita pastekan copy, jangan lupa ini di copy tadi, terus pastekan di dalam kelas ini. Pastekan di sini. Form controlnya jangan sampai masuk di sini. Jadi bisa di depan form control atau di belakangnya. Nah, title ini masuknya yang ini, first name. Jadi title ini diganti dengan first name. Nah, seperti ini. Di sini tadi kan masih banyak ini belum begitu rapi, jadi aku coba rapin sedikit di sini untuk yang first name aja. Nah, kalau udah masih ada tambahan sini, ada add error title bla bla bla. Nah, pastekan di sini. Titelnya sama kayak ini, first name. Nah, ini ada message-nya akan ditaruh di sini. Gitu. Misal kalau sudah kita jangan lupa di save.
Terus kita coba buat error. Susah nggak saya isi first-name-nya? Cahyo gitu aja. Terus ini emailnya udah valid, benar. X-nya benar, 22. Muncul nggak error? Nah, field name harus diisi. Tapi contohnya nggak seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini udah sesuai ini ya. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Seperti kita ganti pakai ini aja. Terus di dalamnya ada message. Terus untuk memerahkan ini filter diisi, tulisannya kita pakai kelas aja. Kelas coba kita pakai Archanger, apakah bisa? Ini kita komen aja dulu, kita coba di save. Terus ini aku isikan sini, terus emailnya gini, terus S-nya gini. Oke. Masih nggak sesuai ya. Berarti kita pakai style aja, kita main normal ya. Color red seperti itu. Terus ini kita masukkan H-nya, ini juga kita masukkan. Nah, ini udah sesuai ya. Yang ini udah sesuai. Itu. Nah, ini nanti bisa diisi. Nah, itu tadi untuk gimana biar bisa seperti itu. Itu lihatnya di teman-teman cari di dokumentasi Laravel, terus cari yang validation. Nah, terus teman-teman cari yang the error directive, cari yang ini seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini sama kayak kemarinnya, dipraktekkan, di screenshot, dokumentasikan, dijelaskan. Habis itu diupload secara manual di node modul dan juga di vendornya. Lalu teman-teman buat repository baru dengan visibility public. Nah, jadi teman-teman buat repo baru di GitHub, terus bisa dibedakan dengan modul yang kemarin, terus bisa uploadin existing file, jadi dibedakan. Nah, langsung cantumkan URL repositorinya di laporan praktikum, gitu. Selanjutnya, nah ini tadi terapkan repopulating form. Nah, untuk menerapkan repopulating formnya, nah kayak seperti ini tadi. Kalau ada error dia kan akan merefresh, value-nya hilang semua, ya kan? Yang seharusnya yang error hilang nggak apa, tapi kalau yang sudah nggak error dia tetap hilang value-nya. Nah, ini akan lambat waktu untuk pembuktian. Nah, ini harusnya value-nya harus kalau sudah benar harus mempertahankan value yang sudah benar gitu. Jadi nggak reset value-nya. Caranya gimana? Kita pakai yang namanya ult ini. Nah, ini dari error tadi, the error directive, kita scroll sedikit nanti ada repopulating form. Kita terapkan di inputnya, di value. Nah, aku contohin di ini aja, di first name. Nah, di first name teman-teman di sini bisa lihat inputnya ada value kosongan di sini. Nah, kita masukkan repopulating formnya pakai yang old. Kita copy, kita paste. Nah, ini harus sama dengan name dari inputnya first name. Begitupun di yang lainnya juga. Misal di last name, aku coba pastekan last name. Tipe,
Terus email juga di sini, value email, terus ini H-nya juga. Nah, H. Nah, coba kita lihat reporting formnya udah benar apa belum. Nah, kita salahkan di first name berarti karena udah ada input apa tampilan error yang sesuai dengan modul seperti ini. Jadi kita isi yang last name tadi, terus ini valid, S-nya juga valid. Save. Harusnya ketika error, nah dia tetap mempertahankan isinya. Yang ke reset cuma yang first name. Itu yang reporting form. Nah, itu bisa dilihat di dokumentasinya. Baik Laravel 11 atau Laravel 10, saya rasa sama aja, nggak ada perubahan. Itu. Oke, itu aja tugasnya. Terus bisa diperhatikan ya. Nanti setiap sebab ada pertanyaan sendiri yang nanti teman-teman mengerjakan laporan. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup ataupun bisa chat saya langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.